Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Selamat siang Kang Mas, Mbak Yu. Semoga masih pada semangat semuanya ya. Siang-siang yang gak panas, gak mendung juga siang hari ini. Dan mungkin di hari Selasa masih di awal minggu ya Kang Mas, Mbak Yu, masih banyak-banyaknya kerjaan. Pokoknya Sita masih nemenin sampai nanti jam 2 siang. Dan di jam 12 siang ini Sita gak sendirian, karena Sita bakal ngobrol bareng sama teman-teman ASN Mengajar Semarang. Nah ini mungkin banyak Kang Mas Bayu yang baru tahu ya, kalau ada bisa dibilang gerakan organisasi gitu, ASN Mengajar Semarang. Nah kebetulan di siang hari ini sudah hadir di studio kita, harusnya sih 2 orang, tapi satunya ini kayaknya masih dalam perjalanan Kang Mas Bayu ya. Jadi yang masih hadir di studio siang hari ini ada Mbak Salsabila Mulia selaku Wakil Ketua ASN Mengajar Semarang. Kita sapa dulu, selamat siang Mbak Salsa. Halo, selamat siang Kak Sita dan teman-teman semua. Apa panggilannya Kak tadi? Kang Mas Mbak Yu. Oke, Kang Mas. Oke. Jateng banget ya ini kita ya. Benar. Karena kan biar represent Jateng gitu ya. Jadi Oke. kita panggilnya Kang Mas Mbak Yu. Gimana kabarnya Mbak Salsa siang hari ini? Baik, alhamdulillah Kak Sita. Alhamdulillah. Udah ini makan siang? Belum, langsung meluncur ke sini ya, kebetulan ya. Oke. Jam makan siang cuma 1 jam kita habiskan di sini ya. Betul, buat sharing bareng sama Kang Iya, Mas Mbak Yu betul. gitu ya. Ini kalau boleh tahu sebelum kita ngobrol tentang ASN Mengajar ini, Mbak Salsa dinasnya di mana nih Mbak? Aku di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Kak. Oke. Dekat sini kebetulan. Oh deket ya. Iya, Tinggal 5 menit tadi dari sini. maju ke sini udah langsung nyampe gitu Betul. ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol nih Kang Mas Bayu tentang ASN Mengajar. Dan ini juga ada yang unik tentang jargon dari ASN Mengajar. Ini adalah ASN Mengajar Semarang, berani mengajar, berani belajar. Betul. Nah, ini keren banget ya. Keren. Ini tapi kalau boleh tahu sebelumnya nih Mbak Salsa, ASN Mengajar Semarang ini udah ada dari kapan sih? Kalau ASN Mengajar sendiri, mungkin saya memperkenalkan ASN Mengajar dulu ya Kak. Boleh. ASN Mengajar adalah sebuah komunitas yang tadinya memang terdiri dari teman-teman ASN. Awalnya banget itu di Tangerang Selatan Kak. Oke. Kalau kebetulan di sana itu awalnya kami dari kampus di Bintaro, kami oke. lulusan di sana. Waktu itu sempat jadi UKM gitu Kak di sana. Oke. Namanya Bambu Pelangi. Oh. Nah, sewaktu kita lulus itu kami masih tetap di situ, tapi dengan status yang berbeda Kak, dari yang mahasiswa menjadi PNS atau ASN gitu ya. Akhirnya kami berganti nama menjadi ASN Mengajar. Oke. Tapi tempatnya masih sama di sana. Di kalau sebutannya lebih ke lapak pemulung gitu sih Kak kalau di sana. oke. Karena memang kebetulan orang tua di sana kebanyakan kerjanya sebagai pemulung gitu. Jadi adik-adik di sana memang sangat berbeda Kak kalau misal dilihatnya sama adik-adik di Semarang gitu ya Kak. Nah terus 1 tahun gerakan di sana bareng sama teman-teman di sana. Terus teman-teman di sana kayak coba pengen tawarin gitu Kak di daerah-daerah, ada nggak kira-kira yang minat juga Oke. buat bikin ASN mengajar di daerahnya gitu. Karena kan kalau misal di sana aja rasanya manfaatnya kurang tersebar luas ya Kak di seluruh Indonesia. Padahal kita tahu sendiri bahwa di undang-undang ada deh kayaknya kayak undang-undang pasal 31 ayat 1, setiap warga negara tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan Kak. Yes. Jadi pastinya setiap adik mau pekerjaan orang tuanya apapun, mereka harus mendapatkan akses pendidikan yang sama gitu Kak. Jadi ASN Mengajar ini berdiri karena apa ya, cita-cita yang sama dari setiap ASN, mulai dari Tangerang Selatan itu sampai akhirnya menyebar ke 6 daerah sekarang. Oke. Ada di Jogja, Semarang, Samarinda, Jakarta Utara, terus mana lagi ya? Aceh, sama Tangerang Selatan itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, kalau yang di Semarang itu berdiri 6 Januari 2024. Jadi udah hampir 2 tahun. Iya, Udah hampir gitu. 2 tahun ternyata umurnya ya. Oke. Nah, berarti kalau boleh tahu ini kan sesuai namanya ya, ASN Mengajar. Nah, ini kalau boleh tahu yang diajarkan ini tentang apa? Sebenarnya kalau yang diajarkan itu kita lebih ke fun learning karena kan adik-adik sudah mendapatkan pendidikan ya Kak selama Yeah. di sekolah. Dan fun fact-nya adik-adik yang di Semarang itu mostly udah sekolah Kak. Oh, Waktu oke. kita sempat survei-survei ke dinas sosial, dinas pendidikan gitu, ternyata memang kalau misal dari data yang kita dapatkan di Indonesia itu kan hampir 1 dari 1.000 anak di Indonesia itu tidak sekolah ya Kak. Tapi kalau di Semarang sendiri alhamdulillahnya pendidikan itu sudah hampir merata. Oke. Jadi kalau di Kelurahan Tanjung Mas itu memang adik-adik sudah sekolah. Jadi kami lebih fokus ke pengembangan minat dan bakat. Terus kami kami asah lagi, kami kayak lebih mainnya ke fun learning aja sih Kak. Karena kalau misal kita ngomongin
matematika kan mereka boring ya Kak. Betul. Tapi kalau kita coba alihnya ke fun numerik, terus apa kayak matematikanya kita bikin teka-teki, puzzle-puzzle, apa kita bikin pos-posan, itu mereka lebih tertarik gitu Kak. Jadi lebih ke pengembangan kognitif, minat bakat gitu-gitu sih Kak. Oke, bener. Jadi nggak ngerasanya anak-anak aduh sekolah 2 kali Iya, gitu ya. bener. Apalagi nih weekend. Nah, bener, udah habis ulangan gitu kan, pengennya ya udahlah relax aja, dan fun learning dari ASN Mengajar Semarang ini juga bisa bikin anak-anak belajar sambil bermain gitu Iya, ya, Mas Alsa betul. ya. Oke, nah tadi sempat di-mention lokasi Tanjung Mas. Iya, Nah, betul. ini untuk alasannya lokasi dipilih Tanjung Mas itu untuk sementara cuma di Tanjung Mas aja atau ada beberapa tempat yang lain? Sebenarnya awal pemilihan lokasi di Tanjung Mas itu kami sempat survei ke beberapa tempat di Semarang ini. Oke. Kami juga survei ke Dinsos dan Disdik itu. Terus kayak kami memang menyasar adik-adik kan Kak, adik-adik yang sekiranya putus sekolah, karena waktu itu informasi yang perlu kita terima kan adik-adik mana sih yang kira-kira putus sekolah atau yang memang yang memang butuh bantuan gitu ya Kak dari sebuah komunitas mengajar gitu. Oke. Akhirnya kita coba survei, kita menemukan 6 tempat waktu itu. Salah satunya Kelurahan Tanjung Mas ini. Nah, di Tanjung Mas ini masuk ke polling tertinggi dari 6 tempat itu. Terus kayak oh ya udah deh kita coba ke sana. Kita menghubungi RT RW-nya, kita menghubungi kelurahannya, semuanya Kak kita hubungin. Oke. Bahkan masyarakat di sana ternyata sangat terbuka sama kita. Masyarakat di sana benar-benar support, dari RT RW kelurahan semuanya support. Mereka Oke. semua baik-baik semua. Terus adik-adik di sana juga seneng banget waktu kedatangan kita. Jadi rasanya ya memang Kelurahan Tanjung Mas ini memang apa ya, untuk sekarang memang itu kelurahan yang paling membutuhkan kita sih Kak. Gitu. Oke. Nah, untuk faktornya nih, mungkin tadi kan ada dipilih sebelum akhirnya iya. polling tertingginya di Tanjung Mas gitu ya. Faktor tertingginya yang membuat akhirnya Tanjung Mas ini terpilih menjadi apa ya, bisa dibilang daerah yang akhirnya menjadi tempat ASN Mengajar Semarang itu apa sih Kak? Waktu itu kita sempat pollingnya, ada beberapa faktor yang ada yang adik-adiknya berapa di sana. Kita coba hitungan, kayak maksudnya waktu kita survei tuh kita sambil cek gitu loh Kak. Kira-kira adik-adik di sana tuh ada berapa banyak gitu. Tapi sambil belum survei lokasi juga berarti iya, ya? kita survei Oke. lokasi juga. Terus kita juga ngecek tempatnya ada nggak sih buat tempat kita mengajar di sana gitu. Habis itu kita juga ngecek kira-kira kelurahan RT RW-nya tuh terbuka atau enggak sama kita gitu. Tapi abis cek-cekan itu semuanya, terus baru polling kita menentukan Kelurahan Tanjung Mas gitu. Baru kita menghubungi RT RW setempat gitu. Oke, untuk kemudian disosialisasikan ke warga Iya, gitu betul. ya, Mas Al saya. Oke, nah ini udah hadir nih, ada Mas Ketuanya, ada Mas Satrio. Selamat siang Mas Satrio. Ya, selamat siang. Nah, Ya, ini kayaknya selamat siang, teman-teman. agak capek ya Mas ya. Lumayan nih. Lumayan ya. Habis aktivitas langsung ke sini ya. Tapi sehat ya Mas Satrio ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini OTW dari mana tadi Mas Satrio? Tadi barusan habis dari ada ini di Biro Hukum Oh, Provinsi kemarin. Oh, tadi. oke. Ya, kita ASN ya tetap kita ngerjain tugas kita dulu. Betul, menyelesaikan tanggung jawab dulu Betul, gitu ya. Nah, iya. tapi kita belum kenalan sama Mas Satrio. Oh, Tadi iya, kita udah belum. kenalan dikit sama Mbak Salsa ya. Nah, kalau Mas Satrio ini bertugasnya, dinasnya di mana nih Mas Satrio? Oke, perkenalin nama aku Satrio. Aku dinas di BPKAD. Oke. BPKAD Pemerintah Kota Semarang. Oh, Betul. pemerintah kota ya. Ya, pemerintah kota. Oke, oke. Di balai kota, Pak. Ya. Berarti ini tuh nggak cuma di lingkup provinsi aja ya, Mas Iya. Salsa ya. Oh, Pemkot pun juga masuk gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk fokus mengajarnya ini juga mungkin kita balik lagi ya ke ASN Mengajar tadi. Untuk fokus mengajarnya kan ini berarti luas gitu, fun learning. Nah, tapi untuk apa ya, bisa dibilang kurikulumnya gitu ada nggak sih, Mbak? Mas? Oke, untuk kurikulum sendiri kita sebenarnya nggak terlalu baku sih Mbak. Kita nggak terlalu baku, tapi kita ada tema besar tiap bulannya. Jadi biar adik-adik tuh nggak bosen aja sih gitu sih. Oke. Jadi biar lebih variatif juga Iya. belajarnya Iya, gitu benar. ya. Oke. Dan sebenarnya dengan tema besar itu jadinya kita bisa lebih apa ya? Lebih ngecek sih Mbak, maksudnya perkembangan adik-adik di setiap minggunya. Kan jadinya pengajarannya juga meningkat ya, bertingkat ya. Jadi dari minggu yang pertama misal diajarin tambah-tambahan, minggu kedua diajarin pengurangan gitu. Jadi kita bisa lihat juga tuh perkembangan adik-adiknya kayak gimana gitu. Oke, berarti kayak ada rapot gitu nggak sih Mbak? Ada. Ya, Ada kurang rapot juga. sih kayak kita evaluasi belajar aja. Iya, Oh, betul. Oke, evaluasi Kayak belajar. raport kan kayak di sekolah ya. Oh iya benar. Udah nerima rapot di sekolah, di rumah juga nerima rapot lagi gitu.
rapotnya 2 kali. Oke, nah ini kita bakal break sebentar nih Kak Mas Bayu karena makin menarik pembahasan kita. Mumpung ada Mbak Salsa sama Mas Satrio siang hari ini yang mau nanya-nanya tentang ASN mengajar atau mungkin yang mau join-join jadi volunteer gitu ya, boleh banget nanya-nanya siang hari ini. Sampai nanti jam 1 siang Sita masih nemenin kamu, so tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Satrio, Mbak Salsa, untuk saat ini ada berapa anak sih yang diajar sama teman-teman ASN Mengajar Semarang? Oke, aku jawab ya. Untuk adik-adiknya sih ada sekitar 40-an, Mbak. Oh, 40. Ada 40-an. Oh, bener-bener satu kelas tuh ya, 40 orang ya. Banyak ternyata. 40-an. Cuma setiap minggunya sih nggak semua yang datang sih. Oh, gitu. Kadang ya 30, kadang kalau event-event besar aja. Kalau event-event besar kayak kemerdekaan, UTRI gitu, mereka bisa datang banyak. Oh, gitu. Karena kan seru-seruan tuh. Oh iya benar. Isinya lomba, itu mereka seneng kayak gitu. Oh, tapi giliran pelajaran ini ya ada yang absen ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Oke, nah terus kalau untuk apa ya bisa dibilang range usia yang diajar ini dari tingkat apa sampai apa? Kalau range usianya 5 sampai 12 sih. Sebenarnya ya, patokan kami memang segitu gitu. Tapi pada kenyataannya kan kami nggak mungkin ya Mbak menolak adik yang datang gitu. Jadi kami kadang mengajar adik bayi juga ada. Oh iya? Iya. Kita kayak daycare. 0 sampai 12 bulan gitu ya. Ya, kita harus gendong dulu kan. Iya bener. Serius? Pernah Mbak. Iya beneran pernah. Tapi habis itu diambil lagi sama orang tuanya sih. Itu kayak adik dari adik-adik gitu. Benar-benar gitu. itu mengajar dan ngomong gitu Iya, ya jatuhnya bener. ya. Itu SD sampai SMP sih, Mbak. Kalau SMP itu kita ada yang sampai kelas 3, tapi itu cuma 3 anak. Ya. 3 anak. 3 anak. Jadi kebanyakan anak-anak SD gitu. Dari oke, kelas 1 oke. sampai kelas 6. Oke. Nah, terus untuk anak-anak yang diajar ini kan ya namanya anak-anak gitu ya, kadang belajarnya masih mut-mutan. Ya datang sih datang, cuma kadang masih ogah-ogahan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang ngajar gitu ada strategi gitu nggak sih Mas Mbak untuk biar meningkatkan anak-anak ini biar pengen belajar gitu. Ada nggak strateginya? Mungkin strateginya beda-beda ya, Oh Mbak gitu ya, Tiap tiap pengajar orang ya. tuh punya metodenya sendiri-sendiri sih, tiap pengajar pasti sih. Kalau aku sendiri mungkin aku lebih pendekatan individu dulu, Mbak. Oke. Nah, dari pendekatan individu mereka udah cocok sama kita, pasti secara emosional pun mereka juga akan lebih dekat sama kita. Oke. Jadi ketika kita mau belajar, mereka akan lebih mengikuti kita, mengikuti apa yang kita katakan, mengikuti apa yang mungkin mereka membantahnya lebih sedikit lah ya. Meskipun ya beberapa momen tetap ada, yang cuma ngeyel kan gitu ya. ya ngeyel pasti ada lah ya, namanya anak-anak lah ya. Betul. Cuma ya kita secara nggak langsung pendekatan individu tuh cukup ngaruh sih menurut saya sih. Menurut saya sih. Oke. Cuma mungkin dari salsa beda, soalnya kan ini beda-beda nih tiap pengajar pasti Ya, pendekatannya. Mungkin kalau dari salsa beda nih. Tapi kalau dari aku sama aja sih. Lebih ke pendekatan individu Tetap sih. ya. Iya. Tapi sebenarnya fun fact-nya ya Mbak, adik-adik tuh justru seneng Mbak datang ke balai. Bahkan kalau kita belum datang pun mereka tuh udah datang duluan. Terus pas kita datang nih, terus kayak yang Kak Satrio, Kak Salsa gitu. Oh, udah Kayak nungguin mereka tuh udah ya. nungguin. Kan itu balai dikunci ya Mbak. Iya. Itu mereka yang cariin kuncinya, mereka yang buka. Pernah waktu itu, kalau sekarang kan udah dikasih tikar gitu. Nah kalau dulu tuh belum ada tikarnya. Jadi mereka tuh udah bukain tikarnya, udah siapin, kayak mereka udah oke Kak, silakan datang, kami udah siap gitu loh Oke, ceritanya. se-excited itu berarti Iya, ya. mereka justru lebih excited. Oke, wow. Gitu. Nah, berarti kalau untuk dari sisi pengajarnya sendiri nih kan Mas Satrio sama Mbak Salsa kan juga terjun ngajar langsung gitu ya. Itu untuk pembagian waktunya, jam ngajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa berarti? Kita untuk pengajaran kan setiap hari Minggu. Oke. Itu kita kalau nggak Minggu pagi ya Minggu sore. Kalau Minggu oke. pagi 9 sampai 11, kalau sore itu jam 3 sampai jam 5 lah. Oh, 2 sesi Gitu. ya berarti ya. Enggak. Kita satu sesi, cuma oke. kita menyesuaikan tiap minggunya. Jadi Oh. bisa minggu pagi, bisa sore. Oke. Jadi kayak menyesuaikan kondisi di balai. Misal digunain sama warga nih di minggu paginya, nah kita yang shifting ke sore. Cuma rata-rata sih kita di minggu pagi. Oke. Gitu. Oh, berarti fleksibel juga waktunya gitu ya. Nah, tapi kan kalau misal kita ngomong-ngomong pekerjaan sebagai seorang ASN, abdi negara, ini kan kayaknya tugasnya kan numpuk banyak, Senin sampai Jumat kan full gitu ya. Dan Sabtu Minggu tuh waktunya biasanya buat weekend sama keluarga, sama temen, entah healing sendiri. Nah, tapi teman-teman dari ASN mengajar ini malah
menggunakan waktu weekendnya buat mengajar. Itu pernah ngerasa capek gitu nggak sih? Justru itu weekendnya, Mbak. Oh gitu ya. Justru itu refreshingnya sih. Oh, oke. Justru waktu ketemu sama mereka tuh rasanya punya apa ya? Punya energi lagi gitu. Kayak dari Senin sampai Jumat kan udah kerja nih full gitu kan dari dari pagi sampai sore. Terus pas ketemu sama mereka tuh justru itu sih bahagianya. Oke. Ketemu sama adik-adik, main sama mereka, ketemu sama kakak-kakak. Itu serunya sih, Mbak. Oh, jadi bisa healing juga gitu healingnya ya. di situ. Oke. Kalau Mas Satrio? Nah, ini aku jawaban realistis. Ya. Jangan, aku juga realistis. Ini lo juga realistis loh, Mas. Kalau Mas Satrio apa, Mas? Namanya capek sih pasti capek, Oke. Mbak. Capek. Cuma kan capek itu bisa hilang ketika kita memiliki kegiatan yang mungkin menurut kita tuh menyenangkan sih. Oke. Nah, salah satunya sih kalau dari kami ya dengan mengajar adik-adik itu kita sharing ilmu pun kita ngobrol sama adik-adik sebenarnya tuh jadi satu rilis stres kita juga sih, kayak gitulah ya. Oke. Adik-adik cerita, adik-adik kita yang cerita lah kembali ke adik-adik itu sama-sama sharing kan sama adik-adik juga. Itu sebenarnya juga apa ya, kita mungkin di kantor kayak jenuh terus kayak kerjaan mulu gitu lah kan, kayak ngobrolnya beda lah maksudnya kalau kita ketika di luar pekerjaan gitu sih. Kalau aku sih salah satu rilis stres aja sih. Oke. Gitu. Aku Kalau jadi capek. Oh, bener ya, masih manusiawi lah ya kalau Soalnya capek mereka ya. tuh kalau ngobrol tuh kayak bener-bener pure, mereka belum memikirkan masalah hidup gitu loh, Mbak. Kayak mereka cerita, ya kejadian yang saat itu terjadi aja di mereka gitu. Dan kadang Iya kan? tuh random, Mbak. Oh, Kan? iya, Jadi bener. kayak kita tuh terhibur sendiri. Oh, jadi yeping gitu ya mereka. Iya bener, apapun diceritain. Bahkan bener-bener. pernah ada satu adik kita yang bilang ke aku kayak, Kak, kamu tuh nggak dateng Kak, jadinya aku nggak bisa cerita lagi ke kamu gitu. Jadi mungkin apa ya, mungkin dia nggak mendapatkan ruang cerita itu mungkin ya. Jadi waktu kita datang, mungkin kita nganggapnya kayak cuma datang Sabtu, cuma datang hari Minggu aja, cuma 2 jam aja. Mungkin kita nganggapnya itu hal yang sepele ya, Mbak. Tapi buat kita datang ke sana ternyata itu juga ditunggu sama mereka. Barangkali mereka punya cerita baru yang pengen mereka ceritain gitu. Oke, berarti udah sebesti itu ya. Udah sebesti itu. Gak Udah telepon-telepon kita. Oh iya. Oh my god, itu berarti udah sedekat itu, luar biasa ya. Berarti pendekatannya berhasil ya kan. Ya, jadi aku jadi ingat salah satu apa ya, bisa dibilang apa namanya, kata-kata mutiara. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Nah, ini yang dilakukan sama teman-teman ASN Mengajar Semarang nih, Kang Mas Bayu ya. Dan untuk saat ini kan berarti mengajarnya di Tanjung Mas saja. Tapi ada nggak sih mungkin kemungkinan tahun depan atau kapan gitu akan berpindah ke daerah lain gitu? Mbak Salsa, Mas Satrio? Untuk jangka pendek ini sih kita emang belum ada pemikiran sampai sana sih. Oke. Sempet ada, cuma setelah kita pikir timbang lagi, adik-adik itu ternyata masih butuh kami gitu sih. Jadi kayak kita mau ke daerah lain pun takutnya fokusnya kita terpecah nih. Jadi kayak mereka terbagi dua kan, kita juga nggak bisa maksimal gitu aja sih. Oke, jadi biar dimaksimalin dulu di Tanjung Mas ini, mungkin nanti entah kapan kalau dirasa udah cukup baru move ke daerah yang lain gitu ya. Nah, tapi untuk apa ya, indikatornya teman-teman ASN Mengajar ini merasa kalau ini kayaknya ilmunya udah cukup nih, itu apa indikatornya kira-kira? Kalau indikatornya waktu apa ya, dari hasil-hasil pelajaran adik-adik gitu ya. Terus kayak kan itu kan kita juga bisa ngelihat tuh Kak, hasil-hasilnya kayak gimana, yang dari setiap minggunya kayak gimana gitu. Ternyata masih banyak kok Kak, walaupun mereka sudah bersekolah ya, kayak yang tadi aku jelasin di awal. Itu mau adik-adik di kelas 5 SD pun seharusnya kan itu memang sudah bisa membaca, sudah lancar membaca, menulis dan lain-lain gitu kan. Masih ada juga Kak adik-adik yang di usia-usia segitu itu tuh mereka belum lancar gitu untuk hal-hal yang seharusnya mereka tuh sudah bisa di kelas-kelas sebelumnya gitu. Jadi rasanya adik-adik tuh memang masih membutuhkan kita di bagian situ gitu. Terus apalagi kalau kita menyasar di minat bakat mereka, rasanya kayak masih banyak kok bakat-bakat yang
mungkin belum keluar sejauh ini gitu. Oke. Dan kami masih pengen fokus ke situ aja gitu. Oke, berarti nanti mengalir dulu gitulah ya. Oke, nah tapi kalau untuk dari anak-anak yang diajar sendiri, dari teman-teman ASN mengajar itu membatasi gitu nggak sih untuk sementara kan paling banyak 40 gitu ya. Misal kan tidak menutup kemungkinan ada yang ngajak temennya dari kampung lain gitu misalnya. Itu ada dibatasin nggak sih? Oh, cuma sampai 40 orang aja, nggak boleh lebih atau gimana kalau dari teman-teman? Kalau dari kami sih nggak ada sih Nggak ada sebenarnya. ya? Malah kami tuh mengalami penurunan sebenarnya. Oh, oke. Yang awalnya mungkin dari RT sebelah belakang gitu masih ikut awal-awal, cuma namanya seleksi alam lah ya. Ya, betul. Mungkin kendala jarak juga sih Kak. Mungkin kendala jarak, mereka mungkin agak lebih effort lah kalau daripada yang di sekitar balai. Kalau yang di belakang kan harus nyebrang rel, Oh, terus ya. kayak mereka harus ya effortnya lebih sih. Jadi ya mungkin salah satu pertimbangan mereka nggak lanjut ya mungkin itu sih. Jadi kayak kita ya nerima aja. Sebenarnya kalau dari ganggang sebelah, kampung sebelah pun ikut ya nggak masalah. Oke. Pun ada loh yang maksudnya di seberang jalan raya itu kan ada jalan raya gede. Nah seberangnya itu ada yang ikut kita. Oh. Jadi kayak malah nggak di RW 11 itu sebenarnya. Iya. RW 11 itu udah ikut kita gitu loh. Jadi Jadi tidak dibatasi lah ya intinya Iya. gitu ya. Nah tapi untuk ketika mengajar itu dalam weekend itu hari Minggu gitulah ya, itu yang mengajar satu orang aja atau ada 2 orang atau berapa? Oh, kalau dari mengajarnya itu kan kami ada 25 pengurus ya, Kak. Terus ada teman-teman dari volunteer juga. Oke. Kebetulan kami volunteer itu buka per batch gitu, Kak. Jadi kemarin yang batch 2 itu ada 10 volunteer yang bergabung bersama kita. Jadi kan hitungannya ada 35 tuh, Kak. Yes. Ada banyak banget. Jadi kita bagi per jadwal gitu. Jadi misal di awal bulan kita bagi dulu per minggunya siapa yang bisa hadir gitu. Jadi mereka juga bisa merencanakan kegiatan apa yang mereka mau lakukan di bulan itu. Dan teman-teman yang di bidang pengajaran juga bisa ngeplan nih siapa-siapa aja yang bisa datang ngajar gitu. Oke, nah ini menarik nih. Tadi Mbak Salsa bilang ada volunteer. Volunteernya dari teman-teman ASN juga kah atau gimana? terbuka. Oh, terbuka. Iya. Oke, berarti Mahasiswa bisa, ASN bisa, non ASN bisa. Ya semuanya Siapapun yang ingin boleh. berkontribusi silakan. Iya, oh, betul. tidak dibatasi lah ya Iya. intinya Dibatasi. berarti ya. Oke, nah misal teman-teman Kang Mas Bayu yang ada di rumah habis dengar siaran kita tertarik nih pengen join juga ikut mengajar juga adik-adik yang ada di Tanjung Mas gitu, yang pengen jadi volunteer gitu, daftarnya kemana dan caranya gimana sih, Mas Mbak? Boleh banget, banget. Karena kebetulan hari ini sampai tanggal 18 nanti kita masih oprek pengurus nih, Kak. Oke. Jadi kalau dari kami kan memang ada pengurus dan volunteer ya. Kalau pengurus itu lebih ke administrasi dan lain-lain gitu lah ya. Kalau volunteer mungkin lebih ke pengajarannya aja waktu hari H dan mungkin lebih ke materinya tapi dalam jangka waktu 3 bulan gitu. Nah kalau pengurus ini memang kepengurusannya berlaku 1 tahun. Jadi kami mengajak teman-teman kalau teman-teman tertarik nih di bidang pendidikan di komunitas sosial mengajar, boleh banget join di ASN Mengajar Semarang. Boleh cek di Instagram kami @asnm.semarang. Di sana juga ada informasi-informasi terkait pengajaran kita kayak yang tadi kita udah obrolin juga. Untuk pendaftarannya sampai tanggal 18 ini aja. Jadi pastiin teman-teman jangan kelewat buat daftar. Betul. Karena Daftar sih. mepet banget harus daftar harus ya. daftar. Siapapun terbuka, bukan ASN aja walaupun nama kita ASN mengajar, tapi kita terbuka buat ASN, mahasiswa, swasta semuanya. Bahkan dari pengurus kita pun banyak mahasiswanya gitu. Oh, Iya. oke. ASNM kan M-nya mahasiswa. Oh gitu, Iya. oh gitu ya. Jadi semuanya terbuka, Setuju. semuanya boleh berkontribusi Boleh. gitu ya. Betul. Oke, keren. Nah, ini sampai tanggal 18 aja nih Kang Mas Bayu. Jadi buruan dikepoin nanti di Instagramnya @asnm.mengajar. Semarang. Oh, Semarang. Oke, Semarang. Jangan sampai salah ya Kang Mas Bayu ya. Nanti boleh dikepoin semua kegiatannya ada di sana gitu kan, biar Kang Mas Bayu bisa tahu nih, kegiatannya tuh ternyata ada banyak dan pastinya bermanfaat gitu ya. Oke, nah nanti kita bakal lanjut lagi nih Kang Mas Bayu ngobrol bareng sama Mas Satrio dan juga Mbak Salsa. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita break sebentar. Tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja.
Ini tadi kan kita udah membahas kalau bakal ada open recruitment, batasnya sampai tanggal 18 nanti ya Mas Satrio dan Mbak Salsa ya. Tapi untuk kualifikasinya sendiri untuk teman-teman yang boleh join, boleh mendaftar, ini ada nggak sih? Oh, oke. Untuk kualifikasinya, lagi-lagi kita marketing ya Mbak. Kita udah jelasin di awal kalau ini terbuka untuk umum. Jadi kami sangat amat sangat amat terbuka buat siapapun yang pengen daftar ke kami. Nggak harus ASN, semuanya boleh daftar. Terus kami kami mengutamakan untuk yang domisili Semarang sebenarnya dan sekitarnya. Bisa lewat offline, bisa lewat online sih. Tapi kan kalau datang ke pengajaran itu untuk yang Semarang sepertinya lebih mudah gitu ya Mbak. Betul. Gitu. Terus paling untuk teman-teman yang tertarik di dunia pendidikan dan volunteer sih Mbak. Itu yang paling diutamakan gitu. Karena sejatinya kalau misal ada hati di sana kan rasanya lebih gampang aja buat tergerak gitu kan Mbak. Daripada yang daripada ya pokoknya kayak gitu ya. Masa nyebutin yang negatif kan aneh ya. Ya udah gitu aja. Itu sih Mbak kualifikasinya. Diutamakan seperti itu. Oke. Nah, untuk ini kan volunteer ya, tapi tadi ada juga untuk kepengurusan. Nah, itu untuk kepengurusan. Karena untuk volunteer kita lagi nggak buka. Oke, untuk kepengurusan. Oke, berarti untuk nanti penempatan bisa dibilang bidangnya gitu. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa? Bidangnya kita ada 4 bidang sih. Yang pertama pendidikan, sumber daya manusia, itu SDM lah, SR lah ya, human resource lah ya. Terus ada public relation sama perlengkapan. Terus untuk pendidikan sama public relation tuh kita ada kayak subdivisi gitu lah ya, kayak gitu lah. Kalau pendidikan tuh kita ada kurikulum sama evaluasi, jadi kita bedakan biar mereka teman-teman tuh bisa fokus gitu loh, nyusun kurikulum sendiri, evaluasinya juga sendiri, jadi biar hasilnya juga optimal. Terus di public relation kita juga ada humas, jadi kayak penghubung kita kerjasama dengan pihak luar eksternal. Sama yang kedua itu ada kreatif, itu yang mengelola Instagram kita. Jadi untuk dokumentasi pun sebenarnya di humasnya. Jadi kreatif cukup di bagian desain, editing gitu lah ya, kayak gitu, dan sebagainya gitu lah ya. Ada 4 itu sih gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan aja dengan bakat, passion, minat dan potensi gitu ya. Di formnya juga udah ada pilihan tuh, pengen gabung di bidang apa gitu. Oke, jadi jangan sampai salah pencet ya Kang Mas Bayu ya. Nanti passionnya apa, milihnya apa gitu, jangan sampai ya. Pokoknya disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi Kang Mas Bayu semuanya. Takutnya milihnya ketua nah itu. Makanya tergeser nanti Mas Satrio ya. Aduh, kasus ini kalau saya jadi dewan pengarah aja. Jadi penasehat ya Mas. Oke, nah ini kita udah cerita dan sharing banyak tentang kegiatan ASN Mengajar Semarang. Ini banyak banget insight baru yang bisa didapatkan ternyata gitu ya. Nah mungkin terakhir nih Mas Satrio dan Mbak Salsa, ini kan mau berganti tahun gitu ya. Mungkin ada gak sih goals dari teman-teman ASN Mengajar Semarang di tahun depan? Mungkin yang belum sempat tercapai di tahun ini, yang pengen dicapai di tahun depan, ada gak sih? Monggo silakan. Mungkin dari Mas Satrio dulu atau Mbak Salsa? Pengsut. Siapa dulu nih? Jangan rebutan. Dari Mas Satrio dulu aja lah. Oke. Untuk goalsnya sendiri sebenarnya simpel sih. Adik-adik semangat belajarnya meningkat, terus juga kepercayaan diri sih, khususnya tuh sih. Kepercayaan diri adik-adik itu lebih pede aja sih. Mereka tuh kadang jago di kandang aja, jadi kayak di lingkungan sekitar aja dia pede gitu. Cuma kalau udah di luar sekolah, kayak di luar kita, di sekolah atau di luar gitu, kayak dia kayak mentalnya kurang aja gitu gitu. Ya mungkin dengan adanya kita sih bisa bangkitin mental mereka ya, bentuk mental mereka juga sih biar pede aja. Kalau udah pede kan mereka potensinya pasti keluar tuh. Ya aja kan. Ya sebenarnya itu aja. Sama ya mungkin berapa adik-adik yang mungkin cara calistungnya masih kurang, khususnya yang mungkin udah gede-gede itu harapannya sih bisa lebih baik lagi aja sih. Terkadang kan mereka seperti itu kan, ya kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Cuma kan ya kita berusaha untuk memperbaiki aja sih, memperbaiki yang kita bisa perbaikin. Ya semoga ya dilancarin aja sih gitu. Oke. Gitu. Itu dari Mas Satrio. Kalau dari Mas Salsa? Mirip-mirip sama Mas Satrio tadi. Kalau aku lebih ke
Aku pengen, sebenarnya kita banyak loh Kak, kegiatan yang lebih nonjolin minat bakat mereka gitu. Jadi waktu Hardiknas juga kita pernah tuh bikin event dari adik-adik untuk adik-adik. Jadi ceritanya dekornya, MC-nya semua maunya dari adik-adik gitu. Bahkan ada yang dilatih fotografi juga gitu. Jadi pengen banget mereka tuh bisa bisa lebih mengeksplor apa sih sebenarnya yang mereka suka gitu. Karena sebenarnya kan kalau misal lagi-lagi pendidikan mereka sudah dapatkan di sekolah, memang kita fokus di situ. Kita memang masih mengajarin mereka soal itu gitu. Tapi pengen banget adik-adik tuh bisa tahu apa yang mereka suka. Yang kira-kira mereka tuh tadinya nggak ada kepikiran apapun sama sekali, kayak oh ternyata aku tuh bisa ini ya, oh ternyata aku tuh bisa ini ya gitu. Aku pengen banget ASN Mengajar Semarang ini bisa bisa membantu adik-adik biar mereka tuh tahu kalau mereka tuh nggak sendirian gitu, bahwa banyak potensi yang bisa mereka capai. Selain selain tempat di Kelurahan Tanjung Mas itu pasti banyak banget potensi yang luar biasa yang mereka tuh bisa bisa raih, mereka bisa dapetin, mereka bisa achieve gitu loh Mbak, gitu sih. Jadi pengen banget minat dan bakat mereka tuh semakin keluar, iya, semakin keluar, gitu. Lebih ke fokusnya ke situ sih Mbak. Jadi kayak bener-bener pengennya di situ. Terus aku pernah juga tuh waktu itu kayak kan ada, jadi kalau di kami ada program Silaturasa. Kita kayak berkunjung-kunjung gitu kan ke rumah warga, kita ngobrol sebenarnya ASN Mengajar Semarang ini kayak gimana, kayak menurut mereka kayak gimana. Terus adik-adik kalau di rumah gimana gitu. Jadi lebih ke pendekatan ke warga aja gitu. Nah, waktu itu ada tuh warga yang bilang kalau semenjak ikut ASN Mengajar itu mereka tuh waktu itu jadi ada namanya adiknya tuh Gibran. Nama adiknya Gibran gitu kan. Nah, si Gibran ini tuh dia tuh tadinya bener-bener waktu mau ikut lomba menulis, melukis gitu-gitu, itu tuh nggak dibolehin sama orang tuanya karena kayak emang kamu bisa gitu kan. Habis itu Gibrannya bilang, aku kalau misal di ASN sering kok ikut itu, sering melukis gitu, aku bisa kok mah gitu kan. Akhirnya mamanya kayak oh ya udah coba deh ikut lombanya gitu kan. Terus waktu diikutin dia menang. Terus iya real, dia menang. Terus habis itu ibunya kayak oh ternyata anakku bisa juga ya gitu. Terus ibunya kan juga sering tuh ngecek Instagram ASN. Waktu itu yang sempat Hardiknas itu tuh ada yang jago fotografi. Waktu itu kan sempat diajarin sama Satrio dan teman-teman lainnya juga. Paling diajarinnya skill yang masih muda gitu aja ya. sih. Iya, yang basic aja gitu. Nah, itu tuh ternyata dia tuh jago ngefotonya Mbak. Kayak bener-bener yang pas nih objeknya gitu. Lebih jago lah daripada yang lain gitu. Sebenarnya kan itu kan bakat ya. Itu sesuatu yang mungkin mereka tuh nggak kepikiran gitu mereka punya. Nah itu sih lebih fokus ke situ. Wow, luar biasa. Jadi bisa memperlihatkan bakat-bakat dan juga potensi yang anak-anak tuh nggak tahu, bahkan orang tuanya pun kayak apa bisa gitu. Tapi ternyata anak-anak itu punya gitu ya. Wah, luar biasa. Ini juga saya aminkan pastinya ya harapan dari teman-teman ASN Mengajar. Mungkin nanti goalsnya juga nggak cuma ada di satu tempat, mungkin di tempat lain biar bisa berdampak merata. Kalau bisa se-Jawa Tengah semua ada semuanya gitu ya. ASNM Jawa Tengah. Nah, nanti bisa ganti nama jadi itu biar lebih luas lagi dampaknya ya. Luar biasa sekali. So thank you banget nih Mas Satrio dan juga Mas Salsa sudah meluangkan waktunya siang hari ini, udah ngobrol bareng sama Sita dan juga sharing ke Kang Mas Bayu semuanya tentang ASN Mengajar Semarang. Pokoknya tetap semangat selalu untuk mencerdaskan adik-adik yang ada di Tanjung Mas biar bisa menjadi generasi emas 2045 ya kan. Pokoknya tetap semangat terus. Salam buat teman-teman ASN semuanya yang ada di ASN Mengajar Semarang. Semoga bisa selalu sehat dan semangat mengajar adik-adik ya. Dan terima kasih juga pastinya buat Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan Sita, Mas Satrio dan Mbak Salsa siang hari ini. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa Kang Mas Bayu simak. Jadi tetap stay tune di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. So, Sita, Mas Satria dan Mbak Salsa pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.